Selamat datang di Naratif. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng biar kalian selalu update berita-berita terbaru dari Monogram Production. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025 dan menjadi momentum untuk menghormati perjuangan para buruh dalam mencapai hak juga kesejahteraan mereka dalam bekerja. Kita bahas beritanya. Tim Monogram Production berkesempatan meliput langsung aksi buruh yang diadakan di Monumen Nasional pada hari ini, Kamis 1 Mei 2025. Lebih dari 200.000 massa atau buruh dari berbagai federasi serikat pekerja datang memenuhi area Monas dengan berbagai macam bendera dari masing-masing serikat kerjanya. Sudah disediakan untuk melakukan pengecekan. Sekali lagi, yang di sini kalau berhenti di pinggir, diletakkan di depan, jangan di tengah-tengah. Dalam acara tersebut, mereka juga menyampaikan harapan kepada pemerintah, membawa 6 isu utama yang disampaikan oleh Ketua Partai Buruh, Syahid Iqbal, yang juga menempati jabatan sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yaitu 1. Penghapusan sistem kerja outsourcing. 2. Meminta pembentukan Satgas PHK. 3. Wujudkan upah layak untuk kesejahteraan buruh. 4. Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. 5. Lindungi pekerja rumah tangga. Sahkan RUU PPRT. 6. Berantas korupsi. Sahkan RUU Perampasan Aset. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan, Rahayu. Yang hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami cinta dan kami banggakan, seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ibu Ketua DPR, Ketua MPR, Bapak Kapolri yang kami cintai, dan seluruh buruh Indonesia. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak membentuk Satgas PHK. Kami ingin segera diumumkan, mudah-mudahan bisa hari ini, Pak. Dan juga kami berterima kasih Bapak telah memerintahkan Kapolri membentuk Deks Pidana Ketenagakerjaan, dan ini sangat membantu kami, Pak. 7 kasus yang monumental sudah diselesaikan oleh Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan juga kami berharap Bapak Presiden, maraknya PHK tetap dijaga, pengusaha berimbang, buruh juga berimbang, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami harus didengarkan Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih juga dukungan dari Bang Dasko sebagai pimpinan DPR yang sering berkomunikasi dengan kami, Pak Menaker, Pak Menko, dan juga berada kami Asia Transit yang selalu berkomunikasi dengan kami semua. Kami buruh Indonesia akan setia mendukung kebijakan Bapak dan akan menjaga Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya kepada kami, bagaimana pimpinan buruh bisa melaksanakan PD bersama Presiden. Saya mengatakan bahwa kita bisa
bersama istana, bersama presiden, karena istana di sebelah sana adalah istana yang membebaskan orang-orang miskin, istana yang akan membebaskan buruh dari keterpurukan. Bahkan bukan hanya urusan buruh dan pengusaha, tapi lebih daripada itu, Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa, yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk-produk yang kita buat. Karena itulah sistem ekonomi, industri, ekonomi kita seluruhnya akan hidup dan insya Allah pertumbuhan akan menjadi lebih baik. Bapak Presiden, barangkali Bapak sudah melakukan kenaikan upah, mempersilahkan perbaikan undang-undang cipta kerja. Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut perikanan, Pak. Konvensi ILO 188 agar diratifikasi menjadi undang-undang melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan yang jumlahnya ratusan ribu, dan itu bagian dari rakyat kita semua. Semoga itu bisa menjadi agenda daripada Istana dan DPR. Terima kasih, selamat kita semua. Alhamdulillah, Bapak Presiden bersama kita. Insya Allah buruh akan terang-terang di masa depan. Rakyat Indonesia juga akan terang-terang di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional mencatatkan sejarah tersendiri karena menjadi presiden pertama di era reformasi yang turun langsung dalam aksi May Day. Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu buruh, Pak Prabowo juga menyampaikan beberapa janji sebagai bentuk hadiah bagi para buruh, serta sebagai dukungan penuh beliau untuk mensejahterakan pekerja di Indonesia. Kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang gak beres yang akan melindungi buruh, mana regulasi yang gak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jubur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufian yang melapor saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jubur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera tapi secepatnya kita ingin
menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat. May Day bukanlah sekedar hari libur, tetapi sebuah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semoga harapan mereka tercapai dengan adil. Gua Rara dan tim Monogram Production izin pamit.